Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kembali lagi bersama kami di Quest Review Podcast Bapak-bapak bahas One Piece. Yuhu. Oke, Bang Jer, tak terasa sudah berpuluh-puluh episode kita lalui. Betul sekali. Kemarin Gila, sudah lumayan ramai juga kita bahas mengenai spoiler chapter 1115. Nah, Benar. kali ini kita akan bahas apa nih, Bang Jer? Konspirasi yang ada di chapter 1115. Oke, sebelum itu kita disclaimer dulu bahwa semua yang kita bahas kali ini pure teori liar berdasarkan quest review yang ada di meja. Jadi apabila nakama memiliki pendapat yang berbeda, silakan drop your comment. Oke, dan sehat yang ya. paling penting jangan lupa apa, Bang Jer? Subscribe dulu dong. biar kayak YouTuber, bro. Nice. Oke, Bang JR, kita kembali ke chapter 1115. Dari Jumat tadi sudah dikeluarkan juga covernya, Bang JR. Nah, di situ covernya itu agak beda dengan alur ceritanya. Malum ada Sensei. Oda penuh dengan misteri. Jadi di covernya sendiri itu menceritakan tentang siapa anaknya Kaido itu? Apa namanya anaknya kayak nanti lihat sendiri deh. Jadi dia itu dengan cover bersama yang menyelamatkan Zoro yang cewek itu saudaranya si Momonosuke. Jadi sedang membuat nasi kepal seolah-olah dia akan siap menjelajahi seluruh negeri Wano. Itu dari cover. Dari cover booknya. Kalau menurut saya kalau dari cover itu saya tuh beranggapan itu bahwa tugasnya dia ini si anaknya Kaido ini siapa ya namanya, dia tolong komen ya. Karena dia punya janji dengan Luffy, dia akan join ke Luffy kalau tugasnya dia di Wano sudah terselesaikan. Betul. Jadi saat ini kan beberapa chapter belakangan ini yang selalu ditunjukkan tugas dia di Wano. Kemungkinan next crew-nya Luffy setelah Bonnie itu dia. Okay, menurut gue sih kayak gitu, bro. Itu sih dari filosofi mengenai cover-covernya. Apakah cover ini akan terhubung dengan After Egghead nanti atau gimana? Oke, kita kembali ke chapter 115. Setelah cover kita ditunjukkan tentang kondisi setelah penyiaran. Jadi saat Vegapunk menyiarkan tentang isu abad kekosongan, peperangan, Joy Boy itu seperti apa, di situ diperlihatkan kondisi dunia yang sedang menyaksikan siaran tersebut, Bang. Betul. Pertama di kampung halamannya Nami. Nah, itu kepala desanya itu, wah kita sedang kacau ini, dunia sedang tidak baik-baik saja. Langsung nyambung tuh kakaknya si Nami. Nanti kabari aku ya kalau sudah dunia tidak baik-baik saja. Kemudian para angkatan laut, mereka merasa kalau ternyata kitalah yang salah saat ini. Jadi ada beberapa anggota angkatan laut yang merasa bahwa ini memang kesalahan dari pihak angkatan laut karena menjadi pusat untuk penyerangan kerajaan kuno. Nah, kemudian kembali lagi ke di negeri Wano sendiri, Momonosuke dengan teman-temannya di situ menyaksikan bahwa Joy Boy itu ternyata adalah bajak laut pertama. Seperti Luffy kata-katanya. Seperti Luffy. Itu kan menarik ya. Kata Momonosuke. Itu sih menurut saya itu penuh dengan keluh dan teka-teki ya. Nah, karena ayahnya si Momonosuke ini, siapa namanya bapaknya ini? Oden. Oke. Karena si Oden ini pernah mengikuti ke kru bajak laut Goldie Roger dan dia membuat catatan. Jadi besar kemungkinan si Momonosuke ini membaca catatan ayahnya. Jadi di situ mungkin ayahnya memention nama Joy Boy. Jadi dia pernah mendengar nama Joy Boy ini dari catatan yang dia baca dari catatan ayahnya gitu. Menurut saya seperti itu. Jadi dia kaget mungkin ya di catatan ayahnya tidak dimention kalau si Joy Boy ini sebagai bajak laut. Tetapi Joy Boy itu adalah orang yang dituju oleh Goldie Roger di pulau terakhir gitu. Betul, Bang Jer. Menurut saya sih seperti itu, bro. Dan kembali lagi ke streaming yang disampaikan oleh Dr. Vegapunk. Ternyata dunia sekarang sedang tidak baik-baik saja, bahwa akibat dari perang 800 tahun yang lalu mengakibatkan dunia sekarang sedang kondisi yang kacau balau. Bahkan Dr. Vegapunk sendiri memprediksi bahwa 100 tahun yang lalu mengakibatkan bentar lagi dunia akan tenggelam dalam laut setinggi 200 meter. Nah, di situ Dr. Kureha tempat Sakura Chopper, Kingdom. Tempatnya Chopper itu, wah kalau 200 meter lebih tinggi gunung kita, lebih tinggi kerajaan kita katanya. Iya, itu menarik banget.
Karena menurut saya di chapter 1115 ini kenapa begitu banyak dikasih foreshadow ya bahasa-bahasanya teman-teman biasa itu teka-teki dimunculkan betul. Beberapa hal-hal yang sifatnya sangat mentriki menurut saya yang menurut saya itu perlu kita simak dengan baik-baik. Seperti salah satu contohnya bahwa 800 tahun yang lalu itu bawah air laut tuh pernah naik setinggi 200 meter dan bahkan di chapter 1115 itu ditampilkan negeri yang sudah tenggelam betul. Di bawah air kan, dan bahkan di situ ada kata-kata Pegapang yang menarik menurut saya yang ini yang sangat konspirasi banget ya, bahwa dulu itu banyak benua-benua besar ya, seperti spoiler kita ya. Ya kan kita sudah sempat ngomong ini hal ini sebelumnya, dan ini Oda mungkin nonton kita punya podcast kali ya. Bisa jadi ya kan nah di situ Pegapang menjelaskan bahwa dia tidak tahu yang mana pihak yang benar ataupun pihak yang salah. Betul. Ada satu kata-kata yang menarik menurut saya ini. Dia itu menjelaskan dalam bahasa Inggris karena itu di quote ya. Karena saya baca versi Inggrisnya dan versi Indonesianya. Ignite katanya. Yang artinya memicu. Dia tidak mengetahui apa yang memicu perang besar itu terjadi. Jadi dia mencoba menyimpulkan berdasarkan garis besarnya dari rentetan-rentetan poneglyph yang dia baca. Kemungkinan besar perang besar yang terjadi di abad kekosongan itu disebabkan oleh dua ideologi yang berbeda. Nah, sedangkan kalau kita cocokologi di dunia nyata kita ini, pernah kita ada di era perang dunia pertama dan perang dunia kedua, dan bahkan kita pernah berada di era perang dingin. Nah, di perang dingin ini kita benar-benar berada di era perang di mana dua ideologi berbeda antara blok barat dan blok timur. Betul. Antara sosialis, komunis dan demokrasi ya. yang dipimpin oleh Amerika bersama dengan NATO-nya dan yang satu dipimpin oleh Uni Soviet saat itu. Kan sempat itu terjadi proyek pembuatan bom nuklir besar-besaran kan setelah perang dunia kedua kan, setelah Jerman tumbang. Setelah itu Rusia mulai melakukan percobaan pembuatan bom. Begitu juga dengan Amerika, di situ terjadi perang dingin, dan itu benar-benar menggambarkan bahwa kondisi yang ada dalam dalam cerita One Piece ini benar-benar merefleksikan tentang dunia nyata. Betul. Bahkan menurut saya ya, kenapa saya sebut ini sangat konspirasi banget ya, jangan-jangan Oda Sensei mencoba untuk meramalkan bahwa dunia kita ini nanti akan berakhir seperti dunia One Piece jika terjadi perang nuklir. Benua-benua besar akan jatuh ke bawah laut. Bisa jadi bang. Bayangkan itu ya, ada bom yang dibuat oleh Rusia namanya Tsar Bomba. Itu ledakannya itu Bang Jul 50 megaton. Itu ya kalau bom yang jatuh di Nagasaki Hiroshima itu ya cuman 10 sampai 15 kiloton. Itu perbandingannya jauh banget. Ya sedangkan di situ juga Pegapang sempat memention soal keberadaan senjata kuno. Menarik banget itu, yang mengakibatkan air laut. Dan bahkan ya Pegapang di akhir-akhir chapter itu dia memention soal bahwa sesungguhnya perang yang terjadi di masa lalu itu belum selesai sampai saat ini, dan salah satu yang masih tetap digunakan itulah senjata kuno. Yang sangat menariknya dari kata-kata Pegapang ya, bahwa dia yang sejenius itu, sepintar itu belum tentu bisa membuat teknologi yang sama seperti itu. Betul. Wow, keren. Bahkan saking nge-triggernya ini pengumuman Pegapang, Gorosei yang pakai pedang itu ya, siapa Nasjuro. namanya? Itu gila Nasjuro itu. Udah hafal. Udah ganas banget itu orang. Aduh, Boni ditebas, kemudian Pulo ditebas. Di situ saya benar-benar melihat kemampuan seorang pendekar pedang, di mana dia benar-benar punya sesuatu power. Apapun yang ingin dia tebas akan tertebas, dan apapun yang tidak ingin dia tebas tidak akan tertebas gitu. Dimana dia ketika menebas Egghead itu yang ada Serapin di dalamnya, dan itu Serapinnya tidak terluka. Tetapi bangunan Egghead itu terbelah dua. Bahkan saya tuh sempat berpikir, bro, kira-kira kalau Nasjuro lawan Mihawk itu menang siapa? Kan sama-sama pendekar pedang terkuat nih. Menurut saya ya, mungkin Mihawk itu mendapatkan julukan pendekar pedang terkuat tanpa pernah bertarung dengan Gorosei. Tapi begitu saya lihat kemampuan Gorosei, ini Mihawk tunggu dulu deh gitu. Karena saya curiga Bang Jer, ini juga salah satu teori liar dari nakama di YouTube bahwa pedang yang digunakan oleh si Gorosei tadi itu saya curiga dia itu Sodai Kitetsu. Karena ada 3 tuh, Nidai Kitetsu yang pernah dipakai sama Luffy, kemudian Sandai Kitetsu yang pernah dipakai oleh Zoro. Nah, Sodai Kitetsu sendiri merupakan salah satu pedang seperti terkutub
yang dijelaskan oleh Nakama, yaitu number 1 Saijo Owazamono. Dia sudah kuat dengan karakteristik besi yang sudah bukan main, dan ditambah lagi terkutuk. Mungkin udah melebihi Kokutonya si Mihawk ya. Bisa jadi kekuatan pedangnya ya. Iya, karena kalau untuk pedang hitam itu disebut Kokuto, Bang JR. Ya. Karena kan kemarin sempat dijelaskan ada 3. Ya. Yang pertama itu kan Saijo, yang kemudian Owazamono, dan yang ketiga apa tadi? Lupa. Dan saya curiga pedang yang digunakan oleh Gorosei ini adalah Sodai Kitetsu. Pokoknya saya tahunya kalau yang terlarang itu Kitetsu namanya. Ya kan? Terkutuk, Bang. Terkutuk. Itu kalau di dalam saya coba cocokologi lagi. Bahkan di dalam sejarah samurai Jepang itu sendiri ada juga pedang terkutuk gitu. Iya. Kemungkinan Oda ngambil referensinya dari situ. Dan saking buasnya sang Gorosei tersebut, semuanya udah nggak peduli lagi. Main tembas. Semua makhluk hidup saya tidak peduli, mati. Bahkan ada yang satu yang menurut saya itu sangat mind blowing, Mars Gorosei memang nama Mars. Dia tuh pakai haki loh. Hosoku haki penaklukan. Haki penakluk. Jadi saya berpikir bahwa haki ini nggak harus dimiliki oleh bajak laut. Haki penakluk loh maksud saya. Ternyata Gorosei juga bisa haki penakluk. Iya, ketika dia merobohkan siput itu. Apa namanya siput itu? Yang buat pakai ngomong itu. Oh, Denden Mushi. Sudah cukup Vegapunk, langsung keluar. Gila sih, itu chapter yang benar-benar gila. Dimana saya sampai berpikir jangan-jangan kota-kota di bawah laut ini nanti jadi Atlantis gitu. Ya, pernah ada teori itu Bang JR mengatakan. Dan di ending chapter Bang JR kita ditunjukkan kembali tentang siluet si Matahari Negan itu. Im sama apa katanya? Kau masih terus berjuang ternyata. Keren banget. Dan bahkan ada satu siluet yang menurut saya itu cukup tricky ya di chapter 1115 itu siluet di mana Joy Boy PS 20 Raja. Vegapunk sempat mention di situ. Bahwa terjadi pertarungan antara Joy Boy dan grupnya melawan 20 kerajaan yang saat itu mempunyai ideologi yang sama. Berarti dapat saya simpulkan bahwa dulu itu kerajaan itu ada lebih dari 20. Dan mungkin apa yang dicoba dilakukan oleh pemerintahan dunia saat itu menenggelamkan beberapa benua-benua besar sehingga menyisakan beberapa pulau-pulau kecil saat ini. Itu salah satu untuk membumi hanguskan kompetitornya mereka. Menurut saya seperti itu. Berarti bisa kita simpulkan malam ini Bang JR bahwa perang 800 tahun yang lalu masih terjadi sampai sekarang. Dan bahkan mungkin malam ini saya berani ngomong itu apa yang dilakukan oleh Im Sama ini dosa besar karena itu genosid banget sih. Betul. Genosida secara besar-besaran di mana dia menenggelamkan banyak benua-benua besar dan kan di benua itu pasti banyak penduduknya. Betul. Dan 800 tahun yang lalu itu terjadi pembantaian besar-besaran dengan cara menaikkan air laut setinggi 200 meter. Dan dikabarkannya Bang JR bahwa chapter 1116 ini adalah akhir dari pengumuman secara broadcast yang disampaikan oleh Dr. Vegapunk. Dan mungkin itu akan menjadi awal dari revolusi besar-besaran menurut saya. Itu akan terjadi awal dari pemberontakan pasukan revolusi dan bahkan ideologi yang dicoba dimaksudkan di sini mungkin akan dicoba dijelaskan ya karena paham dari 20 kerajaan ini kan monarki banget ya. Dan saya yakin nih teman-temannya Joy Boy ini karena orang-orang yang mengandung paham kebebasan, saya yakin orang-orang ini orang-orang yang mengandung paham demokrasi. Bahkan JP Morgan sendiri pun sudah mau sempat ngomong tuh sama ternyata si Vivi masih ada di sana betul. Sama Morgan. Kan itu mau dia kaget kan. Ini berita besar katanya Morgan kan si pembuat berita kan dia kaget banget sampai ditutup mulutnya. Bahkan kalau kita ngomongin soal Vivi ini ada satu clue menarik karena dia ada keturunan dari Lily, Nefertari the Lily. Itu ada di mana hal yang sangat menarik yang pernah disampaikan oleh Im Sama bahwa salah satu dalang orang yang menyebarkan Poneglyph ini adalah Lily, bro. Lily, betul. Pertanyaannya satu, siapa yang membantu Lily menyebarkan Poneglyph tersebut? Dan yang paling liar yang ada di otak saya itu si gajah itu, Zuniza. Ya. Dan Zuniza sempat ditampilkan tuh di spoiler di chapter 1115. Gila sih. Tapi dia belum mengeluarkan kata-kata cuman kaget gitu dengan mendengar broadcast tersebut. Diceritakan soal peradaban 800 tahun yang lalu. Wow. Ini saya yakin ya sebentar lagi kita akan melihat
Mungkin bukan klimaks ya, bukan klimaks ya, tapi anti klimaks lah ini. Iya. Kayak mau cerot tapi nggak jadi gitu. Mungkin ini 1116 nanti mungkin akan jadi akhir bagi Arc Ahead, bisa jadi Bang Jer. Karena setelah pengumuman tersampaikan, mungkin ada beberapa masyarakat di dunia yang tidak menerima, bahkan yang menganggap bahwa pengumuman si Dr. Vegapunk ini lelucon. Iya betul. Tapi ada beberapa kerajaan, ada beberapa warga di dunia sana yang sudah antisipasi. Betul. Kondisi yang akan terjadi. Betul. Mengantisipasi dirinya dengan senjata kuno, dengan naiknya air laut dan lain sebagainya. Kemungkinan di chapter 1116 nanti final broadcast. Betul. Final broadcast akan end di mana kita akan melihat Luffy berhasil bersama teman-temannya kabur dari Egghead. Oke, mungkin cukup sekian Bang Jer untuk podcast kali ini. Silakan nakama apabila memiliki pendapat yang berbeda, silakan drop your comment. Kita diskusi baik di kolom komentar. Oke. See you next episode. Yuhu.